Terima kasih buat istriku tersayang, karena saya hari ini alhamdulillah ulang tahun. Semoga berikan kebaikan, rezeki yang melimpah, umur panjang, rumah tangganya selalu adem ayem, sehat walafiat sampai kakek nenek ya. Dan sebagai bentuk ucapan terima kasih, saya memberikan saya win ya, I love you, terima kasih ya. Berarti gak dikasih ada saya. Thank you Bang. Oke. Buat teman-teman yang lain yang menonton video ini ya, sudah ucapan ulang tahun di WA, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Kembali rezeki kepada Anda ya, apa yang Anda ucapkan. Terima kasih. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas dari Pondok Indonesia. Sangat terima kasih buat Anda yang tadi sudah chat saya, WA saya, dan sudah mendaftar di program diskon hari ini. Oke, semoga nanti ilmunya bermanfaat. Saya lanjutkan teman-teman. Di pembahasan video sebelumnya saya mengupas tentang buku gestur yang sungguh dahsyat luar biasa ini. Saya masih tertarik untuk membahasnya bersama Anda sebagai seorang praktisi hipnotis, sebagai seorang guru hipnotis. Tentu apa yang saya sampaikan ini sangat membantu Anda dan sangat bermanfaat buat Anda yang ingin mendalami kemampuan, utamanya mengoptimalisasikan, memaksimalkan kemampuan kekuatan pikiran Anda. Saya akan mengambil tema di sini tentang intuisi. Nah, kita akan bahas di buku ini ya teman-teman. Tepatnya di halaman 117 dengan judul Setiap Orang Punya Intuisi. Nah, apa itu intuisi? Yuk kita cari tahu. Apa sih sebenarnya intuisi? Oke. Pernahkah Anda tiba-tiba memiliki firasat dan perasaan bahwa sesuatu sedang atau akan terjadi? Nah, tanpa sepengetahuan Anda, ternyata apa yang Anda rasakan tadi nyata terjadi. Itulah yang disebut intuisi. Perasaan yang kuat tentang sesuatu tanpa ada dasar yang logis. Semua orang pasti pernah mengalaminya ya, termasuk Anda yang menonton video ini, bahkan saya pribadi. Lalu apa sebenarnya intuisi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, di sini disebutkan bahwa intuisi diartikan sebagai bisikan hati, gerak hati, dan daya atau kemampuan mengetahui atau memahami sesuatu tanpa dipikirkan atau dipelajari. Hakikat lain menyatakan jika intuisi berkaitan dengan pengamatan yang detail dan cepat pada situasi tertentu yang dikombinasikan dengan kemampuan berpikir logis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang tepat. Nah, intuisi sendiri memang tidak bisa dilepaskan dari diri seseorang ya teman-teman. Selain kita menggunakan akal pikiran kita juga menggunakan intuisi kita di dalam kehidupan sehari-hari. Lantas bagaimana cara intuisi itu sendiri bekerja? Ya, intuisi memang tidak dapat dijelaskan dengan alur logika atau berpikir manusia pada umumnya. Hal itulah yang membuat Carl Jung, tokoh psikoanalisis dan psikiater dari University of Basel, Switzerland, menyebut bahwa intuisi merupakan fungsi irasional dari alam bawah sadar. Kemampuan intuisi dapat muncul melalui kecenderungan cara kerja otak belahan kanan ya. Jadi kerjanya otak belahan kanan yang mampu membuat manusia berpikir secara logis oleh dukungan alam bawah sadar. Nah, itulah sebabnya meski intuisi bersifat irasional, ia mampu memberi stimulus kepada seseorang saat mengambil keputusan logis dengan perasaan-perasaan yang terbersit kuat di pikirannya. Intuisi ini kalau di dalam orang umum ya, kita masyarakat, intuisi ini ada beberapa macam yang saya sebutkan. Yang pertama adalah penerawangan, itu juga termasuk intuisi. Penjelasannya adalah tidak banyak orang yang memiliki kekuatan intuisi melalui cara ini. Dengan penerawangan, biasanya orang-orang tertentu seakan bisa melihat melampaui tempat dan waktu.
seperti melihat atau memprediksi kejadian di suatu tempat dan waktu tanpa dirinya berada di tempat itu. Ya, tentu kata-kata atau kalimat penerawangan ini tidak asing di telinga Anda. Lanjut lagi, yang termasuk intuisi apa saja? Yang kedua adalah pendengaran. Begitupun dengan jalan pendengaran. Hanya orang-orang yang memiliki kepekaan intuisi kuat yang mampu merasakannya. Nah, biasanya mereka mampu mendengarkan apa yang tak terdengar secara fisik, sehingga mendapat isyarat dari suara-suara tersebut. Tentu ini bukan bagian dari hal-hal yang bersifat magis. Jadi di sini pendengaran ini bukan kita mendengar suara bunyian langsung di telinga kita, enggak, tapi terdengar di pikiran kita, ya. Itu maksudnya. Lanjutkan, yaitu yang ketiga adalah perasaan. Kepekaan intuisi melalui perasaan adalah cara yang paling sering dialami oleh sebagian besar kita. Dalam kondisi atau situasi tertentu, tiba-tiba saja kita dipenuhi oleh perasaan yang aneh, asing, atau tidak biasanya. Kita bahkan tidak mampu menjelaskannya, tapi kita menebak atau merasakan bahwa sesuatu akan terjadi atau telah terjadi. Instingnya, jadi ada menggunakan perasaan, kayaknya ada yang nggak beres, kira-kira nih tiba-tiba memasuki area tertentu, kan gitu. Nah, lantas kegunaan intuisi itu apa sih? Manfaatnya apa? Apa gunanya intuisi itu sendiri? Jika sekarang Anda bertanya apa manfaat mengembangkan intuisi, Anda perlu tahu bahwa intuisi mendorong terciptanya komunikasi yang baik. Pertama, Anda menjadi lebih sensitif terhadap orang-orang di sekitar Anda. Dan manfaatnya ya, ketika Anda intuisinya itu naik, ya Anda akan lebih sensitif terhadap orang-orang di sekitar Anda, ya. Lanjutkan. Yang artinya Anda menjadi lebih paham terhadap mereka dan tahu apa yang sebaiknya diucapkan atau dilakukan, sehingga tidak menyakiti mereka. Kalau intuisi Anda sangat tinggi, Anda tidak serta-merta berbicara sembarangan di depan orang karena Anda mengerti. Nah, kedua, intuisi ini membuat Anda jauh lebih kreatif dari sebelumnya. Secara halus dan detail, Anda bisa merasakan hal yang kurang atau sesuatu yang perlu ditambahkan pada situasi tertentu. Dan yang terakhir, intuisi memiliki kekuatan penyembuhan secara psikis. Anda bisa merasakan energi-energi negatif yang terkubur dalam diri Anda, dan karena intuisi lebih cepat melakukan penyembuhan sebelum energi itu muncul dan merusak. Dan ini juga bisa untuk healing, ya teman-teman. Sebagai praktisi hipnoterapi, kayaknya Anda harus menguasai ini, gitu loh, ya. Oke, lanjut lagi. Dan kabar baiknya, ternyata intuisi itu sangat bisa dilatih. Kemampuan intuisi itu membantu kita untuk peka terhadap perasaan dan berpikir secara logis. Jika kepekaan intuisi kita bagus, maka komunikasi menjadi lebih mudah dijalani dan efektif. Intuisi muncul berdasar pengalaman yang tersimpan di pikiran bawah sadar. Walau intuisi datang secara tak terduga, sebenarnya hal itu bisa kita latih. Karena itu merangsang kepekaan intuisi menjadi penting untuk mengasah insting kita. Lalu bagaimana cara melatihnya? Ya, ternyata saat Anda atau siapapun atau saya mempunyai intuisi yang tinggi, intuisi ini kabar baiknya bisa dilatih, teman-teman. Jadi tidak muncul dengan sendirinya. Kita bisa melatih intuisi kita agar jauh lebih meningkat dan lebih tajam lagi. Caranya bagaimana? Kita bahas lagi. Yang pertama adalah kita bisa melakukan yang namanya self hypnosis. Jadi buat Anda, tentu tidak asing dengan istilah self hypnosis, ya, karena channel ini membahas tentang ilmu hipnotis. Bagi Anda yang sudah bisa menerapkan self hypnosis, yaitu menghipnotis diri sendiri, Anda bisa meningkatkan intuisi Anda. Ada lagi selain self hypnosis apa saja? Yang lainnya adalah membiasakan berpikir positif. Kenapa? Dengan berpikir positif ini kita membebaskan diri dari segala kekhawatiran dengan melihat segala sesuatu hal dari sisi positifnya. Dengan berpikir positif, kita akan menarik energi yang cenderung baik, jujur, dan jernih. Itu pentingnya Anda berpikir secara positif, teman-teman, gitu ya. Ya, sebelum melanjutkan, buat Anda yang belum subscribe di YouTube, silahkan subscribe. Buat Anda yang belum follow di TikTok, silahkan Anda follow. Dan buat Anda yang mau mengikuti kelas Mahir Hipnotis bersama saya, nomor WA-nya di kolom video. Atau buat Anda
yang ingin membeli e-book kitab hipnotisnya, silahkan Anda kontak nomor tersebut. Kita lanjutkan langkah lain, yaitu melakukan yang namanya meditasi. Ini meditasi juga sering saya bahas di video saya di channel ini, jadi teman-teman nanti bisa cek ya. Silahkan lakukan meditasinya supaya Anda intuisinya meningkat. Kemudian langkah selanjutnya adalah melepas beban pikiran. Melepas berarti merelakan pikiran dan beban berat yang selama ini kita simpan sendiri. Hilangkan semua rasa dendam, dengki, serta kesedihan. Perasaan-perasaan tersebut dapat menghalangi tubuh untuk melihat atau mendengar suatu petunjuk yang disampaikan oleh intuisi. Oke, jadi harus Anda letting go ya. Jangan dendam, jangan pendengki, pembenci gitu, hal-hal negatif hapus. Tahapan selanjutnya adalah tetap senang. Syarat utama untuk merangsang intuisi adalah perasaan bahagia atau senang. Kebahagiaan atau kesenangan mampu menarik energi dan daya positif, termasuk intuisi. Dalam situasi apapun, usahakan selalu menonjolkan perasaan senang tanpa beban, sehingga kita mampu menerka sisi positif di setiap aktivitas yang kita jalani. Selalu bahagia ya, jangan lupa bahagia. Senyum gitu, itu contohnya supaya kita ini merangsang diri kita tetap bahagia ya teman-teman ya, apapun kondisinya. Jangan menunggu bahagia itu datang, enggak. Bahagia itu ada karena kita yang menciptakan. Oke ya, kita lanjutkan ya. Langkah lainnya adalah relaksasi. Kesibukan dan kepadatan aktivitas Anda, entah bekerja atau kegiatan sehari-hari, perlu dilakukan yang namanya relaksasi ya. Karena tubuh dan pikiran Anda ini kan capek ya, Anda harus istirahat. Oke, relaksasi ini sangat penting sekali ya teman-teman. Anda bisa mengaktifkan gelombang otak kanan Anda, masuk kondisi trans ya, dengan diam, mengamati saja ya lingkungan di pinggir sawah kah, di mana, intinya merilekkan pikiran Anda. Oke, yang baiknya antara ya pagi, intinya bagus jam 4 sampai jam 7 pagi, ini kan udara bersih, itu bagus, atau menjelang tidur, atau jam 9 sampai 11 malam. Oke, bahkan bisa dini hari ya, menjelang pagi, subuh, itu bagus juga. Hal lainnya apa? Melatih membaca emosi orang lain. Cara berikutnya ini dengan mencoba membaca emosi orang-orang yang sedang berinteraksi dengan Anda. Bisa pada saat meeting ya, Anda yang kerja di kantor, makan siang, dan aktivitas lainnya. Coba Anda berlatih untuk merasakan lebih dalam apakah mereka sedang senang, sedih, takut, marah, atau jengkel. Coba amati saja di feeling Anda. Diam Anda ya, supaya melatih intuisi Anda peka. Lihat sekeliling, coba si A, si B, si C, ekspresinya kemana, Anda coba tangkap. Langkah selanjutnya adalah mematuhi perintah tubuh. Mulai saat ini kita harus memahami kemauan tubuh. Tubuh merupakan pengantar pesan yang jujur. Itu akan terlihat ketika tubuh akan terasa ringan dan semangat jika yang sedang atau kita kerjakan merupakan sesuatu yang baik dan menyenangkan. Tubuh juga merasa nyaman bila kita mengambil langkah yang tepat. Nah, sebaliknya, tubuh akan memberi isyarat yang berat ketika ada sesuatu yang tidak beres. Sebenarnya hal kecil yang demikian adalah cara merangsang intuisi agar lebih peka, sehingga perlu diperhitungkan dalam setiap tindakan yang akan kita ambil nantinya. Oke, jadi kebanyakan orang ini kurang care ya, kurang aware terhadap tubuhnya gitu ya. Misalkan saatnya istirahat ngantuk masih dibuat begadang, padahal sudah menguap ya. Saat istirahat gitu ya. Atau saatnya beraktivitas malah malas-malasan, itu juga lagi semangatnya nih mau olahraga, ntar, nah, itu juga tidak peka. Selanjutnya adalah bersikap spontan. Sering kita dihadapkan pada sesuatu yang membuat kita merasa dilema, canggung, bahkan bingung sendiri, baik dalam mengambil sebuah tindakan atau keputusan. Ketika hal itu terjadi, tenangkan pikiran dan dengarkanlah jawaban yang melintas pertama kali dari dalam pikiran. Itu biasa disebut dengan penilaian secara spontan, jadi tanpa dipikir, set gitu ya, keluar dengan sendirinya. Kemudian langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah sadari perasaan.
Intuisi juga dapat dilatih melalui feeling atau emosi. Banyak kan, ketika merasakan adanya kecurigaan pada seseorang, biasanya dengan sikap kita mengusir perasaan itu sambil berucap dalam hati, mungkin ini hanya perasaan saya saja. Nah, kadang-kadang kan kita ketemu orang nih, dimanapun kelihatannya kita nggak serak, mencurigakan, kita ikuti intuisi kita, teman-teman. Kita bolehlah berprasangka baik, tapi ya kita harus melatih intuisi kita. Itu ya. Itu ada beberapa langkah supaya Anda bisa melatih intuisi Anda. Terserah Anda mau mencoba semua atau memilihnya, ya. Kalau mau coba semua ya semakin bagus. Oke, ada pesan moralnya di sini adalah everyday be positive. Setiap hari kita harus positif. Maksudnya melatih kepekaan intuisi tidak dapat dilakukan dalam sekejap waktu. Jadi harus melalui proses, ya. Namun bagaimana kita memanfaatkan kekuatan pikiran? Salah satu cara merangsang kemampuan intuisi adalah dengan membiasakan pola pikir positif. Apa saja cara berpikir positif itu? Yang pertama adalah hindari hal-hal yang negatif, seperti mengeluh, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, dan lain sebagainya. Jangan katakan apapun kepada diri kita sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya, katakan kepada orang lain. Jadi kalau Anda tidak ingin mengatakan, ya jangan katakan gitu ya, jangan mengeluh, menyalah-nyalahkan gitu-gitu ya. Kemudian yang kedua, afirmasi positif. Afirmasi adalah kata atau kalimat yang memberikan kekuatan atau pernyataan. Selalu berikan afirmasi positif kepada dan mengenai diri kita sendiri. Semisal, saya orang baik, saya percaya diri, saya orang yang menyenangkan. Itu kan sering saya katakan ya di video-video saya. Kemudian bumbui hari-hari Anda dengan humor. Nah, kalau Anda mau ketemu dengan orang lain, teman-teman Anda, ya jangan serius-serius gitu lah ya. Anda bisa guyon, humoris gitu lah ya. Itu juga meningkatkan intuisi Anda. Atau Anda menonton video-video yang lucu gitu kan, membuat Anda tertawa semua. Selanjutnya adalah menerapkan pola hidup sehat. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Misalkan Anda berolahraga, seperti saya mungkin olahraga angkat berat, atau terserah olahraga yang lain, intinya pola hidup Anda sehat, pola makan, pola istirahat. Kemudian menikmati setiap episode hidup. Menikmati setiap episode hidup yang terjadi dalam kehidupan kita bisa menjadi cara untuk membangkitkan pikiran positif. Adalah aspek-aspek yang menyenangkan dari setiap aktivitas. Jangan fokuskan perhatian hanya pada hal yang negatif. Apapun yang Anda kerjakan, ya, apapun itu, apapun, carilah hal-hal yang mempunyai nilai makna. Anda duduk santai, ya, Anda cari mana positifnya. Kenapa saya harus duduk santai, relax? Anda jalan-jalan, ya, cari hal yang positif, menyenangkan. Kemudian selanjutnya adalah memilih pergaulan yang positif. Dalam berteman atau bersahabat adalah pendukung hidup kita. Maka carilah teman-teman atau sahabat-sahabat yang memandang kehidupan dengan cara yang positif. Orang-orang yang dipilih adalah orang yang optimis dan selalu mendukung kita dengan memberi saran yang baik. Ini terkait dengan lingkungan, ya. Lingkungan itu sebenarnya tidak harus ketemu, teman-teman. Semisal Anda menonton saya di YouTube, menonton saya di TikTok, nah itu Anda termasuk dalam lingkungan pergaulan saya, meskipun kita belum saling kenal gitu loh ya. Paham ya maksudnya? Dan yang terakhir adalah jangan lupa bersyukur. Ya, ini sering saya ucapkan berulang-ulang kali. Jadi sebaiknya kita jangan berfokus pada apa yang tidak kita miliki. Anda belum memiliki mobil, belum memiliki rumah, belum memiliki istri, belum memiliki pacar, Anda stres, jangan. Fokuskan pada apa yang sudah Anda miliki. Contohnya apa, Mas? Banyak ya. Anda bisa melihat saya sekarang ya, bersyukur. Oh, mata saya normal. Anda mendengarkan suara saya juga bersyukur, ya. Anda bisa bernafas, bersyukur karena Anda masih hidup. Oke. Luar biasa ya teman-teman. Ini hanya sekilas atau cuplikan sedikit dari buku gestur dan saya gunakan untuk video kali ini ya. Karangan dari Saka Putra Ramdhani. Ini keren menurut saya, karena jika Anda mau mendalami kemampuan hipnotis, mau tidak mau, suka tidak suka, ya Anda harus mengerti cara berpikir manusia, pola pikir manusia, cara komunikasi baik itu verbal atau menggunakan pola bahasa tubuh.
Jika Anda, teman-teman semua, ingin mendalami lagi, ya terserah. Anda bisa ikut di kelas pelatihan saya, privat saya, ataupun Anda memilih belajar mandiri, terserah ya. Karena kalau Anda ikut privat ya pasti berbayar, meskipun hasilnya akan jauh lebih efektif ya, karena namanya guru pasti akan mempercepat proses Anda belajar. Contohnya Anda ingin bisa hipnotis, nah, sebagai seorang yang berpengalaman seperti saya mengajarkan ke banyak orang, ribuan orang, ya Anda akan segera cepat pintar dan mahir. Beda kalau Anda otodidak, tidak ada tempat bertanya. Oke, itu saja, semoga membantu Anda semuanya. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu di kelas Mahir Hipnotis bersama saya. Jangan lupa hari ini saya ulang tahun, dan manfaatkan kesempatan jika Anda ingin mendapatkan diskon. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa.